Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Kembali lagi di program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jumat Galang Ningyang, Abian Base. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Kita dapat terbangun di pagi hari yang indah ini dengan rasa sukacita untuk kembali dapat melakukan segala aktivitas pekerjaan kita. Maka sebelum itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan segala pekerjaan kita, marilah kita bersama-sama saat teduh sejenak untuk mendengarkan akan renungan yang datangnya daripada Tuhan sebagai landasan kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama satu di dalam doa untuk meminta pimpinan daripada Tuhan dalam membaca dan merenungkan akan firman Tuhan saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Berlimpah syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh terbangun di pagi hari yang indah ini dengan rasa sukacita. Kami dapat kembali melakukan aktivitas pekerjaan kami. Dan sebelum itu ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan yang menjadi landasan kami di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, tuntun kami sehingga apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami baca, itu menjadi bekal kami nantinya ketika kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu semua adalah campur tangan daripada Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan renungan kita pada hari ini, pada hari Senin 11 Agustus 2025, diambil dari dua bacaan menurut Puji dan Janji. Bacaan pertama diambil dari kitab Yoel, pasal yang ketiga ayat yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Siapapun yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Bacaan yang kedua yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-8, yang demikian firman Tuhan. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini saya ambil tema keselamatan bagi yang berseru dan kekuatan bagi yang waspada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Nabi Yoel menubuatkan janji besar dari Allah yang mengatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nubuat ini disampaikan di tengah-tengah penderitaan Israel akibat bencana yang besar seperti serangan belalang yang memusnahkan hasil tanah dan kekeringan yang memiskinkan rakyat. Tuhan tidak hanya menjanjikan pemulihan secara material, tetapi juga memulihkan rohani yang jauh lebih penting. Keselamatan ini bersifat universal. Bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk siapa saja yang mau berseru kepada Tuhan dengan pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 dalam bacaan kita hari ini, itu memberikan peringatan yang sangat serius bahwa katanya berhati-hatilah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan waktunya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Peringatan ini disampaikan saat murid-murid itu bertanya tentang tanda-tanda akhir zaman. Yesus tahu bahwa sebelum kedatangannya kembali akan muncul banyak ajaran dan tokoh palsu yang mengaku mewakili dia, yang mengaku bahwa dialah Allah. Penyesatan ini akan sangat meyakinkan, terutama di masa-masa kritis, sehingga hanya mereka yang berpegang teguh pada firman
yang akan tetap berdiri. Kedua bacaan ini seringkali melengkapi, yang sangat-sangat melengkapi ketika Yoel menegaskan panggilan untuk berseru kepada Tuhan demi keselamatan, sementara Injil Lukas mengingatkan untuk tetap waspada agar kita tidak terseret oleh suara-suara palsu. Menyuarakan nama Tuhan bukan hanya berarti meminta tolong di dalam doa, tetapi juga hidup setia dalam kebenarannya. Menjaga kemurnian iman dan menguji setiap pengajaran berdasarkan firman Tuhan. Disinilah pesan Efesus yang menjadi introitus kita pada saat ini, yang mengatakan bahwa hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka yang sudah menerima keselamatan haruslah memancarkan terang Kristus itu. Hidup sebagai anak terang membuat kita tidak mudah terseret oleh kegelapan penyesatan. Karena terang itu akan memimpin kita pada kebaikan, pada keadilan, dan pada kebenaran. Kita hidup di zaman di mana informasi rohani begitu mudah kita akses, tapi juga begitu mudah dipalsukan. Ada banyak suara-suara yang terdengar meyakinkan bahwa membawa nama Yesus sekalipun, namun ujung-ujungnya itu malah menjauhkan kita dari Injil yang sesungguhnya. Karena itu, kita diajak untuk berseru kepada Tuhan dengan hati yang tulus, memohon keselamatan dan pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga terus hidup dalam terangnya. Terang Kristus yang ada dalam kita akan menjadi pelindung dari tipu daya dan panduan kita untuk berjalan di jalan yang benar. Sehingga dalam refleksi hari ini, kita merenungkan apakah seruan kita kepada Tuhan lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia, atau hanya kebiasaan di bibir saja? Apakah hidup kita memancarkan terang Kristus melalui kebaikan, keadilan, dan kebenaran, sehingga kita tidak dapat teguh di tengah-tengah kegelapan atau penyesatan di zaman ini? Biarlah ini terus menjadi refleksi bagi kehidupan kita, sehingga kita terus benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami dengarkan. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu ini dapat menjadi bekal kami di dalam kehidupan kami, yang menjadi dasar kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Ajar kami untuk selalu mentaati akan firman Tuhan, sehingga kami benar-benar layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.